Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana qulubana, iftah lana futuhal 'arifin, iftah lana abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qail fi suratil Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law ta'lamu ummati ma fi ramadana latamannaw kulla syahrin ramadan. Al-hadits. Amma ba'du. Sahabat Ar-Rasyid TV yang dimuliakan Allah, pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah dengan karunia limpahan rahmatnya sehingga pada hari yang ke-27 ini kita masih diberi umur panjang, yang otomatis masih diberi kesempatan untuk menikmati indahnya beribadah di bulan Ramadan. Mengenai tentang hamdun ataupun pujian, pada hakikatnya adalah hanya milik Allah semata. Namun pada hal ini pujian itu yaitu terbagi menjadi 4. 1. Puji qadim alal qadim, yaitu memujinya zat, memujinya sang pencipta terhadap zatnya. Yang kedua yaitu puji qadim alal hadis, memujinya sang pencipta terhadap makhluknya, sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Qalam ayat 4, yaitu wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad berada pada pekerti yang agung. Adapun puji yang ketiga yaitu puji hadis alal qadim, memujinya makhluk ciptaan Allah terhadap sang penciptanya, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah ayat yang kedua, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alam di sini meliputi yaitu 5 alam. Yang pertama alam arwah, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala baru menciptakan ruh ataupun para arwah. Adapun yang kedua yaitu alam rahim, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh dan jasmaniyah, jasadnya, tapi masih ada dalam kandungan seorang ibu. Adapun yang ketiga yaitu alam barzah. Alam barzah di sini yaitu manakala seseorang sudah habis masa kontraknya ataupun ajalnya sudah habis, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menurut syariat Islam dimasukkan ke dalam alam barzah. Maaf, yang ketiga yaitu alam dunia, tatkala manusia itu sudah dilahirkan dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati hidup dan kehidupan di dunia. Adapun yang keempat yaitu alam barzah. Alam barzah ini yaitu manakala manusia sudah habis ajalnya kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menurut syariat Islam yaitu dimasukkan ke dalam barzah. Barzah di sini yaitu artinya adalah sekat. Makanya ketika kita melihat pekuburan yaitu sekat-sekat di situ ada antara pekuburan satu dengan yang lainnya. Nah, terus bagaimana dengan orang-orang yang ketika mohon maaf wafatnya yaitu diterkam oleh binatang-binatang buas seperti harimau ataupun krokodil, buaya ataupun ular dan lain sebagainya, maka kuburannya adalah dalam perut-perut daripada binatang yang memangsanya itu. Nah, terus bagaimana dengan orang yang ketika meninggal dunia kemudian dikremasi, dibakar, kemudian abunya itu dihanyutkan ke laut, dan itu pun pastinya sama sekali tidak akan menjadikan suatu penghalang ataupun menghilangkan jejak dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika yaumul ba'tsi ataupun yaumun nusyur. Adapun alam yang kelima yaitu alam akhirat.
Alam akhirat yaitu manakala suatu alam ini sudah terjadi kiamat dan semua manusia akan mendapatkan hisab, dan di sini bukan hanya manusia tapi jin juga akan dimintai pertanggungjawabannya, karena dalam surat Al-Ibrahim di sana dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang mendapatkan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu para jin dan manusia. Nah, di antara semua 5 alam ini, walaupun ada yang mengatakan bahwasannya alam barzah ini adalah lama, tapi yang paling lama lagi karena di sana di Al-Qur'an juga banyak dikatakan bahwasannya abadal abidina, selama-lamanya. Jadi di antara semua 5 alam ini, alam akhiratlah yang paling panjang, yang paling lama. Nah, setelah melalui alam akhirat ini nanti manusia akan mendapatkan illiyin ataupun sijjin. Semoga kita semuanya sahabat Ar-Rasyid TV mendapatkan tempat illiyin. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Nah, terus untuk pujian tadi adalah pujian yang ketiga. Pujian yang keempatnya yaitu puji hadis alal hadis, yaitu memujinya makhluk terhadap makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Seperti tatkala kita melihat suatu pemandangan, ma ajbala hadzal mandar, alangkah indahnya pemandangan ini, ataupun seumpama ada juragan sapi, sapinya berkata, aduh juraganku ganteng teman, itu juga termasuk daripada puji hadis alal hadis. Sahabat Ar-Rasyid TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya utarakan dalam mukadimah tadi bahwasannya surat Al-Qadar yaitu surat yang ke-97, ayatnya cuma ada 5, dan ini adalah termasuk surat Makkiyah yang diturunkan setelah surat Abasa. Di sana dikatakan bahwasannya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sahabat iman, sahabat Ar-Rasyid TV yang berbahagia, merasa ataupun tidak, diakui ataupun tidak, kita semuanya harus menyadari bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah, sama sekali bukanlah makhluk yang kuat, apalagi dengan kata hebat. Kita semuanya adalah umat Muhammad yang mengharapkan syafaatnya semenjak dari dunia di akhirat, yang mana syafaatul udma akan diberikan oleh Rasulullah terhadap umatnya dan kepada siapapun yang dikehendakinya. Terus mengharapkan syafaat dari dunia sampai di hari kiamat dan kelak di akhirat. Maka dari itu seyogianya lah bagi kita semua umat Muhammad yang konon katanya mengharapkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu tidak melupakan tentang sholawat. Maka dari itu pada kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh sahabat Ar-Rasyid TV untuk membacakan sholawat. Oke, setuju? Yuk mari kami hantarkan. Pada kali ini yang akan saya bacakan yaitu yang akan saya bawakan sholawat penangkal corona. Bagaimanapun tidak, karena walaupun corona itu tak nampak pada pandangan kita, namun efeknya benar-benar nyata. Maka dari itu semoga kita semuanya terhindar dari corona itu. Yuk mari kita bacakan sholawat penangkal corona ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sholatan tadfa'u biha anna ta'na wa qarana wa an hujubil waba wa an mautil fujaa. La ilaha illallahul karimul mannan Muhammadur Rasulullah Nabi akhir zaman. Li khamsatun utfi bi
فيها حر الوباء الحطيمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة Gusti Allah kula nyuwun ijalaken wabah iki wabah COVID-19 atawa corona saking negara kula khususnya negara Indonesia khususnya Malim Kabupaten Indramayu khususnya Anjatan karena kulai wong Anjatan. Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma sholli alaih. Kembali lagi kepada surat Al-Qadar yang telah saya sampaikan tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar, dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima semuanya menunjukkan bahwasannya dalam Ramadan di situ ada malam yang mana suatu malam lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu dinamakan malam Lailatul Qadar. Walaupun kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, di dalam awal bulan Ramadan 10 yang pertama di sana adalah ada banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dalam karya tulis Bapak Kiai Haji Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Muttaqi Al-Kamil. Di sana dikatakan bahwasannya Ramadan itu terdiri dari 5 huruf. Yang pertama adalah Ra, Mim, Dad, Alif dan Nun. Yang pertama itu adalah Ro. Ro itu definisinya atau singkatannya yaitu rahmat. Nah, rahmat di sini yaitu kasih sayang Allah yang menjadikan seseorang mempunyai kelembutan hati, dan dengan kelembutan hati tersebut ingin selalu menyampaikan kebaikan demi kebaikan kepada yang lainnya, terutama pada dirinya, ingin selalu berbuat baik. Ya khafiyal lutfi adrikni bilutfikal khafi, wahai zat yang rahasia, yang lembut, temuilah aku, adrikni, temuilah aku, bilutfikal khafi, dengan kelembutanmu yang samar. Makanya khususnya tentu bagi sahabat Ar-Rasyid TV, kaum muslimin wal muslimat yang beriman dan menjalankan berpuasa di bulan Ramadan ini, insya Allah mempunyai karakter yang lebih lembut lagi, yang lebih baik lagi. Anzalnahu fi lailatul qadar, dan di malam Lailatul Qadar, ketika tadi dikatakan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya 10 yang pertama dalam bulan Ramadan itu penuh rahmat, dan 10 yang kedua dalam bulan Ramadan yaitu penuh dengan maghfirah. Siapa saja yang menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan Allah ampuni. Dan 10 yang terakhir diantaranya yaitu aitaqun minan nar, dan konon kata banyak ulama salafus saleh mengatakan bahwasanya di malam ataupun di 10 terakhir di dalam Ramadan di sana ada malam Lailatul Qadar. Walaupun ulama-ulama yang lain pun mengatakan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu bukan hanya ada dalam 10 terakhir di bulan Ramadan ataupun yang ganjil, maksudnya yang ganjil pada ke-10 terakhir dalam Ramadan. Dan dikatakan juga bahwasannya malam Lailatul Qadar itu bukan hanya pada bilangan-bilangan ganjil ataupun tanggal-tanggal ganjil dalam 10 terakhir bulan Ramadan saja. Di sana juga banyak dikatakan bahwasannya 1 bulan penuh dalam Ramadan itu ada kalanya dapat ditemui malam Lailatul Qadar. Terbukti ketika inna anzalnahu fi lailatul qadr, fi lailatul qadr, inna, sesungguhnya aku Allah, anzalnahu, telah menurunkan hu ing Al-Qur'an, fi lailatul qadri, ing dalam malam Lailatul Qadar. Dan seringkali
dan sudah menjadi mafhum untuk kita semua umat Islam bahwasannya malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran, yaitu malam ke-17. Dan di situ berarti bukan 10 terakhir daripada Ramadan. Ada apa di dalam bulan Ramadan yang konon katanya di situ ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Suatu malam Lailatun yaitu malam khairun ingkang langkung sae, yang lebih baik, min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Coba bayangkan, hanya satu malam ataupun hanya satu hari, tapi tanda-tandanya mohon maaf sahabat Ar-Rasyid TV, banyak disebutkan bahwasanya ciri-ciri ataupun tanda-tanda akan ada malam Lailatul Qadar, yaitu suasana hening, suasana langit pun cerah, terus udaranya pun sejuk. Orang-orang yang berpuasa itu betapa menikmati pada hari itu. Nah, di situ tandanya. Khairum min alfi syahrin. Bayangkan, hanya satu hari ataupun satu malam kita dapatkan malam Lailatul Qadar. Betapa agungnya malam Lailatul Qadar, yang mana dibandingkan satu malam itu dibandingkan dengan 1000 bulan. Kita hitung, dikalkulasikan setiap bulannya, yaitu jadilah kita kalkulasikan semuanya dibikin rata-rata saja 30 hari dikali 1000 berapa, dan itu dapat kita raih dalam satu malam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, yang mana pada malam hari itu tanazzalu, turun. Siapa yang turun? Al malaikatu, malaikat-malaikat Allah. Malakun mufrad, al malaikatu, beberapa malaikat-malaikat, maksudnya menunjukkan jama'. Al malaika, malaikat-malaikatnya Allah. Warruhu itu siapa? Jibril al amin. Fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Biizni rabbihim, biiznin ini termasuk daripada kategori tadi rangkaian huruf Ramadan, ra, mim, dot, terus alif. Alifnya ini yaitu dalam bulan Hijriah dalam dimensi sufi. Di sana dikatakan bahwasanya alif ini dalam kalimat Ramadan yaitu mempunyai arti iznun ataupun izin. Nah, itu dengan biizni rabbihim min kulli amrin salamun, min kulli amrin, dari semua urusan, dengan membawa segala urusan permasalahan semua umat, semua makhluk. Salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Dan fajar di sini karena fajar itu ada dua, fajar kadhib dan fajar shadiq, tentunya yaitu sampai keluarnya fajar ini, yaitu fajar shadiq. Sahabat Ar-Rasyid TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa dalam mukadimah tadi saya mengatakan tentang hadis Rasul, "Lau ta'lamu ummati ma fi ramadhana." Andaikan, lau ta'lamu, lamun tah ngerti sapa ummati, umatku, ma fi ramadhana, apa-apa saja yang ada di dalam bulan Ramadan, la tamannau, maka niscaya mereka itu mengharapkan semua bulan yaitu menjadi bulan Ramadan. Kenapa? Sebab karena begitu banyaknya limpahan-limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala, dari rahmatnya, dari kasih sayang Allah. Allah lebih banyak lagi memberikan, mencurahkan kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh hambanya dibandingkan dengan 11 bulan yang lainnya. Terus kemudian maghfirah Allah, maghfirah, ampunannya Allah lebih banyak Allah berikan di dalam bulan Ramadan ini, melebihi daripada bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan yang terakhir ini yaitu itaqum minan nar, dalam 10 yang terakhir, bila mana kita dapatkan itu itaqum minan nar, yaitu bebas dari api neraka. Makanya
banyak sekali hadis-hadis yang khususnya mengenai tentang bulan Ramadan ini. Ada kalanya yang haramallahu jasadahu minan nar, itu yang katanya baru manfariha, baru senangnya saja dengan akan datangnya bulan Ramadan. Apalagi ketika di dalam bulan Ramadan kita menikmati beribadah di dalam bulan Ramadan lebih banyak lagi daripada hari-hari sebelum Ramadan. Terus lagi yang seperti dilahirkan dari perut ibunya, dari rahim ibunya dengan tanpa dosa. Siapa yang tidak mau, tidak mempunyai dosa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Banyak sekali ulama-ulama kita yang padahal menurut pandangan mata dunia bahwasanya beliau adalah orang yang hebat, orang yang alim, orang yang pokoknya orang yang luar biasa. Tapi ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam munajatnya, beliau mengatakan bahwasannya, wahai Rabbi, inni zalamtu nafsi zulman katsiran wartakabtu dzambi dzamban kabiran wa ana abdukal haqir al-faqir al-dzalil alladzi la yamliku li nafsihi darra wala naf'a wala mauta wala nusyura. Wahai Rabbku, aku ini telah mendolimi diriku sendiri. Aku telah berbuat banyak dosa. Dosaku begitu banyak, begitu menumpuk, begitu besar dan lain sebagainya. Sementara aku ini adalah abdukal haqir, abdukal dzalil, abdukal faqir. Hamba ini adalah hamba yang hina, hamba yang rendah, hamba yang al-faqir, yang sangat membutuhkan kepada rahmat-Mu wahai Rabbku. Sementara hamba ini pun la yamliku, yang tidak, alladzi la yamliku, yang sama sekali tidak mempunyai kepemilikan atas diri hamba sendiri. La yamliku li nafsihi, pada dirinya, mauta wala hayatan, dalam kematiannya, dalam kehidupannya, untuk menolak bahaya ataupun untuk menarik manfaat. Maka dari itu, seperti istighfarnya Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan yang sekarang diterapkan dan dilakukan dengan nikmat dan syahdu oleh para tariqah yang mengamalkan itu semua sesuai dengan tuntunan amaliyah mursyidnya. Sahabat Ar-Rasyid TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita kembali kepada bulan Ramadan dan apa saja sebenarnya manfaat yang ada di dalam bulan Ramadan dengan berpuasa sebulan penuh. Sebenarnya di sini ada 9 manfaat ataupun 9 hikmah dari efek berpuasa tersebut. Seperti juga dalam Al-Baqarah 183 di sana dikatakan bahwasannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Bila kita kupas satu persatu daripada satu persatu kalimat di dalam ayat ini, ya ayyuha, di situ dalam awal firman Allah khususnya ayat ini, yaitu diawali dengan ya dan ayyuha. Ya itu adalah huruf nida, ayyuha juga huruf nida yang untuk muzakkar. Karena lafaz yang munadanya yaitu alladzina mausul. Ini di sini ada ya dan juga ayyuha, 2 huruf nida, yaitu menunjukkan betapa urgennya, betapa memang harus diperhatikannya perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Betapa kuatnya Allah memerintahkan terhadap orang-orang yang diserunya. Ya ayyuhalladzina, yang diseru itu siapa? Yaitu alladzina. Yang menyeru siapa? Yang menyeru ataupun yang munadin itu adalah Allah Subhanahu wa taala dengan alat nida ya dan ayyuha. Yang diserunya, yang munadanya yaitu alladzina, orang-orang banyak, wong-wong akeh. Wong-wong akeh ini yang bagaimana? Yaitu amanu, yang mempunyai keimanan. Di sini memakai kata amanu fi'il mudhari,
bentuknya adalah jama, tidak memakai fi'il madi yaitu alladzina amanu, bukan mudhari. Kenapa dikatakan amanu bukan yu'minu? Karena yang diseru di sini oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang sudah benar-benar mempunyai kualitas. Kualitas apa? Kualitas keimanan. Amanu yang sudah beriman. Kalau yu'minu kan akan, bisa jadi akan atau sedang, dengan kalimatnya mempunyai arti maknanya lagi atau bakal, itu kan kalau fi'il mudhari. Nah di sini yang tertera dalam ayat ini yaitu fi'il madhi yang sudah, kan. Nah sudah apa? Sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam ayat yang lain Allah firmankan bahwasannya ciri-ciri daripada orang yang beriman itu yang bagaimana? Yaitu alladzina amanu idza tuliyat alaihim zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman yaitu ciri-cirinya tatkala dibacakan terhadap mereka ayat-ayat Allah, tatkala ditunjukkan kepada mereka atas kebesaran-kebesaran Allah, maka zadatuhum, zadat semakin bertambah, nabata tumbuh, dan grow, always grow and grow, selalu tumbuh dan tumbuh, semakin kuat, semakin bertambah mantap keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Tuhan-Tuhan mereka berserah diri. Andai saja kita saksikan begitu banyaknya saudara-saudara kita yang mengabaikan, yang tidak memperhatikan daripada firman Allah, seruan Allah, perintah Allah. Nyun pangapunten, berarti belum sesuai dengan wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Betul? Sahabat Ar-Rasyid TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya menjadi makhluk Allah, hamba Rasulullah, hambanya Allah, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar panggilan ini, kemudian melaksanakan, mengikuti daripada panggilan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Karena itu sudah menjadi kewajiban kita semua orang-orang yang beriman. Terus alladzina amanu kutiba alaikumus syiamu, kutiba dan pun fardu akan. Kutiba makna lebih spesifik lagi dalam istilahnya yaitu furido. Kenapa? Furido itu apa? Yaitu dipun fardu akan, difardukan. Jadi tidak hanya sekedar wajib. Kenapa dalam ayat ini juga tidak dikatakan yujibu, diwajibkan? Tidak, tapi kutiba. Sebab apa? Sebab kata-kata wajib biasanya dipakai oleh manusia yang mohon maaf antara pembuat perintah dengan yang diperintah. Contoh pada masa pandemi COVID ini ada aturan pemerintah untuk memperhatikan prokes, ya, prokes 3M. Yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Tapi apakah sang pembuat aturan itu mengetahui dengan jelas keseluruhannya siapa yang dikenai aturan tersebut? Pastinya tidak. Andaikan pun itu ada, itu pun yang kalau ngepasi di suatu tempat, di situ ada razia dan kemudian didapati dia melanggar daripada aturan itu, maka barulah akan mendapatkan sanksi. Nah, sementara di sini yang Allah firmankan memakai kata kutibah, yaitu furido. Di sini sudah jelas bahwasannya sang pembuat perintah, sang pemberi aturan, yang mana di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Pastinya Allah akan dengan jelas, dengan gamblang akan semuanya terdeteksi dari ujung barat sampai timur, dari min shimaliha ila yaminiha, semuanya seluruh makhluk yang terkena perintah tersebut, khitab amr itu di situ pasti dengan gambalangnya Allah, dengan sifat raqibunnya, maha mengawasinya Allah, dan maha basarnya Allah,
Kalau seperti yang dikatakan dalam Husunul Humaidiyah, di sana dikatakan walau fi zulmatil laili, senejana andaikan pun dalam gelap gulitanya malam, di situ ada batu kecil yang hitam pekat dan di atasnya ada semut budak yang kecil pula, hitam pekat pula, yang mana seluruh pandangan manusia ataupun seluruh penglihatan para makhluk Allah Subhanahu wa taala tak dapat menembus ataupun melihatnya. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala Maha Raqib dan Maha Basarnya tak pernah terhalang waktu, tak pernah terhalang tempat, pasti akan terdeteksi siapa saja yang melanggar daripada khitab amarnya Allah Subhanahu wa taala dan siapa saja yang sam'an wa ta'atan, khudu' dan tunduk akan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada raqibun, itu juga termasuk daripada muraqabah. Muraqabah itu yaitu mengintrospeksi diri, muraqabah ataupun pengawasan ya, pengawasan. Mohon maaf, ini di sini adalah muraqabah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan daripada as-siyam, kutiba alaikumus as-siyamu, yang difardukan di sini yaitu as-siyamu. As-siyamu diawali dengan al-ta'rif menjadi ma'rifat, yang tadinya seumpama suatu lafaz itu yang tadinya nakiro without al, di sini ada al ta'rifnya yaitu nakiro, yang tadinya nakiro menjadi ma'rifat. Sudah jelas bahwasannya yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba yang beriman itu adalah puasa. Nah, puasa ini yaitu syiamun, asyiamu, bukan syiamun. Jadi dengan ma'rifat ini, dengan al-ta'rif ini yang tadinya nakirah menjadi ma'rifat, jelas yang ditunjukkan adalah puasa Ramadan, syaumu Ramadana. Loh kok kalimatnya mudhof ilaih, kenapa menjadi Ramadana? Ya, sebab apa? Karena ini adalah isim ghairul munsharif yang ketika majrurnya dengan nasab. Jadi majrurnya yaitu takdiran saja. Nah, asyamu menjadi syamu Ramadana. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama sebagaimana puasa-puasa. Karena walaupun ma di sini sifatnya umum, tapi karena keterangan-keterangan yang sebelumnya itu menunjukkan kepada puasa, maka di sini kama juga artinya adalah sebagaimana puasa kutiba yang telah difardukan, ingkang sampun dipun farduaken alal ladzina min qablikum, terhadap orang-orang sebelum kamu. Sebelum kamu itu siapa? Kita semua adalah umat Muhammad yang kita mengikuti daripada syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi, yang mana di atas beliau di sana ada Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi terus ke atas lagi Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi terus Musa, Nabi Ilyas, Yunus, ke atasnya lagi Nabi Nuh, sampai singkatnya saja Nabi Idris dan Nabi Muhammad, Nabi Adam alaihi salam. Nabi Muhammad, walaupun dikatakan banyak yang mengatakan bahwasanya nurnya Muhammad itu jauh diciptakan sebelum segala sesuatu ini diciptakan. Nurun ala nur, nurnya Muhammad itu di atas segala cahaya yang telah Allah ciptakan nurnya sebelum Allah menciptakan seluruh alam semesta ini. Bahkan dalam hadis qudsinya Allah berfirman, laulaka ya Muhammadun, andaikan saja kamu itu tidak akan saya ciptakan, kata Allah, ma khalaqtu hadzal alam, niscaya aku tidak akan menciptakan alam ini. Jadi seperti itu. Nah, ketika nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, contohnya Nabi Adam alaihissalam. Waktu zaman itu Nabi Adam difardukan untuk melaksanakan ayyamul bid, puasa, yaitu 3 hari setiap bulannya. Ayyamul bid itu apa? Yaitu hari dalam bilangan tanggal 13, 14 dan 15 dalam hitungan kalender Qamariyah.
Makanya di sini dikatakan Ayyamul Bid karena apa? Dalam tanggal-tanggal itu yaitu menjelang apa? Menjelang bulan purnama. Jadi intinya dari zaman manusia ataupun nabi-nabi orang-orang terdahulu kita pun di sana sudah ada kalender ataupun hitungan hari beberapa, dan nama-nama hari pun sudah ada karena ada suatu ayat yang menerangkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit itu yaitu di hari Ahad. Nah, kemudian ke bawahnya dari Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Nuh alaihissalam, suatu tragedi yang menimpa pada masanya, beliau mengalami banjir bandang dan di situ Nabi Nuh berpuasa. Kemudian turun lagi ketika Nabi Yunus alaihissalam, ketika beliau termasuk dikatakan sebagai abiqun, orang yang minggat, mohon maaf dengan kata-kata kalau kasarannya, yaitu abiqun, orang yang minggat. Minggat kenapa? Yaitu karena pada waktu itu Nabi Yunus merasakan mohon maaf, walaupun beliau seorang nabi, beliau mempunyai perasaan aku kok ya susah temen, merasa kesusahan, merasa kewalahan untuk menghadapi umatnya yang tatkala waktu itu tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yunus mengajak kepada umatnya, jangan menyembah kepada selain Allah, sembahlah Allah, yaitu Tuhanku dan Tuhanmu semua. Tuh, penciptaku dan pencipta kamu semua. Tapi apalah daya, mereka tidak mau mematuhi daripada ajakan Nabi Yunus alaihissalam, sehingga Nabi Yunus minggat dari umatnya, kemudian melaksanakan perjalanan. Dalam bepergiannya itu beliau dengan kapal laut, dan di sana ternyata dalam perjalanannya itu terombang-ambing yang tidak stabil dalam perjalanan kapal laut tersebut. Akhirnya sang nahkoda memutuskan bahwasanya wah iki mesti kelebihan penumpang. Akhirnya diumumkan kepada seluruh penumpangnya, wahai seluruh penumpang semuanya, mohon maaf nih karena perjalanan kapal laut ini seperti ini, selalu tidak stabil, selalu goyang ke sana kemari dan bisa mengakibatkan fatal. Maka dari itu dengan legawanya kami mengharapkan siapa saja yang namanya itu ketika di lotre ataupun diundi keluar, maka konsekuensinya dia harus rela menceburkan diri, intinya mah yes, pokoknya dikeluarkan dari kapal tersebut. Dan alhasil di situ yaitu Nabi Yunus lah yang ternyata namanya keluar, akhirnya dikeluarkan dari kapal tersebut. Dan ketika dalam keadaan seperti itu Nabi Yunus pangapunten kasarannya dimakan oleh ikan hiu. Ketika dalam perut ikan hiu tersebut Nabi Yunus selalu beristighfar. Kata Al-Quran di sana dikatakan bahwasanya andai saja Yunus di dalam ikan hiu, di dalam perut ikan itu tidak selalu beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, niscaya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan Nabi Yunus di dalam perut ikan tersebut berpuasa untuk makan berbuka dan sahurnya, yaitu memotong bagian daripada hati ikan hiu, sampai akhirnya tidak kuat ikannya, terus dimuntahkanlah Nabi Yunus di tepian pantai. Kemudian yang selanjutnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Tatkala Nabi Musa akan menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala di sana di Gunung Tursina, Nabi Musa pun berpuasa 40 hari dan seterusnya sampai pada waktu zamannya Nabi Zakaria. Di sana difirmankan dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Siti Maryam, siapa Siti Maryam? Yaitu ibundanya Nabi Isa alaihissalam pun beliau selalu berpuasa. Ketika didapati oleh Nabi Zakaria, wahai Maryam, anna laki hadza. Kok ketika Nabi Zakaria mendapati suatu hidangan yang merasa wah temen, kelihatannya enak temen, akhirnya ditanya Siti Maryam, dari mana ini hidangan? Kata Siti Maryam, dari Allah yang memberikan rezeki ini semua. Nah intinya yaitu tadi, jadi sebelum Nabi Muhammad SAW disyariatkan
puasa pun ketika orang-orang terdahulu kita pada zaman-zamannya, pada masa-masanya, yaitu mereka-mereka pun difardukan puasa. Cuma bedanya di saat ini kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, yang diwajibkan, yang difardukan oleh Allah untuk kita yaitu puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, atau dengan arti kata kalau bilangannya sampai menurut hisab itu 30, ya berarti 30 hari. Nah, sementara puasa-puasa yang tatkala waktu nabi-nabi terdahulu ataupun orang-orang terdahulu kita itu dalam syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi, yaitu menjadi puasa yang sunnah. Sahabat Ar-Rasyid TV yang berbahagia, seperti tadi saya katakan bahwasanya tujuan daripada berpuasa itu Allah memberikan la'allakum tattaqun. Di sini lafadznya yaitu memakai kata la'allakum, bukan sama sekali tidak memakai laita, karena laita adalah litamanni, untuk mengharap sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Tapi di sini jelas memakai lafaz la'allakum, yaitu supaya kalian semuanya tattaqun, menjadi orang-orang yang takwa. La'allakum tattaqun. Tattaqun di sini kata takwa yaitu terdiri dari 4 huruf, ta, qaf, wawu, dan ya. Ta di sini yaitu singkatan daripada taibun ilallah. Orang yang bertakwa pastinya selalu bertakwa kepada Allah dan selalu taibun ilallah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyun pangapunten, yang namanya taubat itu bukan berarti ketika kalau kita habis melakukan maksiat, kalau kita habis melakukan dosa, tidak lu bro, tidak seperti itu. Atau juga saya masih muda, nanti deh kalau sudah tua aja. Enggak, sama sekali tidak. Dalam Amaliyah Mursyid di sana orang-orang yang mempelajari Amaliyah Mursyid, kemudian mereka melakukan diantaranya yaitu melakukan taubat dengan amaliyah sholat taubat, dan dengan apresiasikan dengan anggota tubuhnya untuk tidak melakukan maksiat dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama sekali menunggu ketika saya tua. Karena apa? Karena kita tidak tahu loh ya, umur kita itu sampai tua atau tidak. Toh kenyataannya banyak anak kecil pun ada kalanya yang baru lahir sudah diwafatkan oleh Allah, yang masih muda belum sampai tua, dan ada kalanya orang yang sakit bertahun-tahun belum juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang sama sekali tidak sakit, tidak apa, kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu tadi, yang namanya umur, yang namanya kematian tidak bersyarat harus sakit dulu kah, harus tua dulu kah, tidak sama sekali. Seperti tadi la'allakum tattaqun, taibun ilallah, terus qaf yaitu qanaah, menerima segala sesuatu apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wawu ini adalah wirai, dan ya ini adalah, ada kalanya yang mengatakan yad'u ilallah dan yarji'u ilallah, selalu berdoa di samping berusaha, yad'u ilallah selalu berdoa kepada Allah, dan yarji'u ilallah selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mohon maaf tadi ada 9 hikmah berpuasa. Yang pertama itu la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, mendorong seseorang untuk selalu untuk gemar melakukan perbuatan yang positif ataupun yang baik. Yang ketiganya yaitu meningkatkan rasa empati. Kemudian yang keempat adalah untuk mencegah diri dari perbuatan maksiat. Sementara yang kelima yaitu puasa, hikmahnya dapat mengontrol emosi. Kemudian yang keenam, puasa tersebut hikmahnya yaitu untuk meningkatkan kualitas kesehatan jasmania. Nah, kesehatan jasmania di sini paling sedikitnya yaitu 5 saya sebutkan. Yang pertama yaitu untuk menurunkan kolesterol ataupun berat badan. Yang keduanya yaitu untuk meningkatkan kesehatan jantung. Yang ketiga yaitu untuk mengontrol kadar gula ataupun diabetes. Adapun yang keempat yaitu untuk meningkatkan sistem kerja syaraf, dan yang kelima yaitu untuk mencegah peradangan. Itu adalah poin hikmah puasa yang keenam. Adapun yang ketujuh yaitu untuk
mengintrospeksi diri. Ketika di dalam berpuasa, kita selalu insya Allah dapat mengintrospeksi diri. Sudahkah saya ini menjadi orang yang benar? Sudahkah saya ini sesuai dengan syariat Islam? Sudahkah saya ini menjadi orang yang selamat agamanya, selamat dunianya, dan selamat akhiratnya? Selalu bermuhasabah diri. Sehingga dalam konteks Ramadan, dalam dimensi sufi di sana ada roh, yaitu raqibun, itu adalah sifatnya Allah, sedangkan muraqabah yaitu pengawasan diri. Kalau seseorang dapat mengawasi dirinya selalu, maka insya Allah hatinya pun akan bisa menjadi mawas. Dan kalau seseorang itu sudah dapat mencapai hal itu, maka akan terbukalah, akan bisa musyahadah dan mukasyafah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seseorang dalam titik awalnya saja tidak dapat mengintrospeksi diri, tidak dapat bermuhasabah atas diri orang lain, maka ta'ayal pada saat itu, detik itu jatuhlah dari mukasyafah dan musyahadah. Nah, terus ngomong-ngomong tentang masalah introspeksi diri, seperti yang juga dikatakan oleh Aba Awas, disampaikan juga oleh Aba Rashid, bahwasanya setiap manusia itu pada masing-masing kaki dan kedua tangannya masing-masing mempunyai 5 jari. Pada umumnya seseorang itu untuk mengerjakan sesuatu yang baik, apalagi untuk menunjuk, yaitu pakai tangan kanan. Nah, pada tangan kanan kita yaitu ibhamun, syababatun, wusdo, binsyirun, wa khinsirun, semuanya ada 5 jari. Nah, dalam 5 jari ini bila untuk menunjuk kepada orang lain pasti memakainya satu, pakai yang bravo, ibhamun, atau yang syababah, pasti satu. Nah, ketika satu itu ditunjukkan kepada orang lain, maka masih ada 4 jari yang tersisa. Nah, yang satu ini ditunjukkan kepada orang lain itu kalau sekiranya dianggap penting, karena ad-dinu nasihatun, agama itu adalah nasihat. Jadi kalau sekiranya tidak penting, tidak usah untuk mengoreksi ataupun mengintrospeksi orang lain. Karena apa? Karena jangan sampai gajah di pelupuk mata kita tidak terlihatan, sementara kuman di seberang lautan kelihatan. Itu kan jangan sampai seperti itu. Makanya andaikan pun itu harus menunjuk ataupun mengintrospeksi kepada orang lain, yaitu tadi satu, sementara yang 4-nya kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Makanya fattish nafsaka aktsara qabla an taftisha ghairaka. Telitilah, introspeksilah diri kamu itu sendiri dulu lebih banyak sebelum mengoreksi terhadap orang lain. Itu yang kaitannya dengan introspeksi. Itu adalah poin yang ke-7. Untuk hikmah puasa yang ke-8, yaitu untuk melatih kehidupan yang sesederhana mungkin. Dalam berpuasa pastilah kita akan lebih sederhana lagi dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Dan yang ke-9 yaitu untuk mempererat tali silaturahim dengan berpuasa, hikmahnya sehingga kita merasakan betapa wong luwe iki kaya ngene to ya, alangkah laparnya, alangkah hausnya seperti ini. Nah, terus akhirnya terbersit deh dalam benaknya, iya, piye saudara-saudaraku, bagaimana dengan sedulur-sedulur saudara-saudaraku, keluargaku di sana, apakah mereka ada untuk berbukanya ya, apakah ada untuk pokoknya mah takjilnya. Dan dengan itu semua akhirnya terinspirasi untuk saling berbagi sehingga mendatangi sanak saudara, dan disitulah letaknya akan semakin kuat lagi ukhuwah ataupun tali silaturahim. Kembali lagi saudara Ar-Rasyid TV yang berbahagia kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana dikatakan lau ta'lamu ummati tadi ma fi Ramadana la tamanna kulla syahrin Ramadan, yaitu apa? Karena di dalam Ramadan ini orang semakin berlomba-lomba untuk mengatakan kebaikan. Karena apa? Ya pastilah, karena kalau saja kita ngomongnya kadzibun, bohong, gitu kan? Ini termasuk daripada perbuatan yang
menghapus ataupun menggugurkan pahala puasa, ya iman lah, ya kan. Nah terus apalagi berbohong, an-namimah, adu domba, asyatmu, memarahi, kemudian al-mukhosomatu, al-mukhosomah apa namanya, bertengkar, terus al-mujadalah, perdebatan yang tiada habisnya, itu kan semua adalah akan menghilangkan pahalanya puasa. Maka dari itu di dalam Ramadan ini khususnya orang-orang yang melaksanakan berpuasa pastinya selalu dan selalu berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu banyak membaca Al-Qur'an lebih banyak lagi dari hari-hari sebelumnya. Kemudian hafizil lisan, menjaga lisannya dari perbuatan kotor, dari kata-kata yang jorok, dari kata-kata yang kasar dan lain sebagainya, kata-kata yang pokoknya yang jelek-jelek. Terus wa mut'amil ji'an, memberi makan terhadap orang-orang yang lapar. Mohon maaf dalam tanda kutip di sini, al-ji'an, orang-orang yang lapar. Kalau seumpama kita ingin memberi terhadap orang-orang yang lapar, maka hendaknya memilih laparnya itu karena berpuasa atau tidak. Kalau seumpama dua-duanya ada yang lapar karena berpuasa, ada yang lapar karena tidak berpuasa. Maksudnya yang tidak berpuasa ini adalah tidak ada uzur dalam syariat loh ya. Maksudnya masih tegap, masih kakar, masih kuat, masih jag-jag, tapi tidak berpuasa. Ini maksudnya yang tidak berpuasa tuh ya. Nah, maka yang harus didahulukan adalah ji'an atau laparnya orang yang berpuasa. Kemudian yaitu sho'imi Ramadana. Kita melakukan berpuasa di bulan Ramadan ini, yang mana keempat ini adalah arba'atun nafarin, 4 golongan yang mana surga merindukannya. Karena kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, seperti tadi yang telah saya sampaikan. Sahabat Ar-Rasyid TV yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi sahabat Ar-Rasyid TV yang telah saya sampaikan, dan hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila mana terdapat kekurangan ataupun kealpaan, kesalahan dari penyampaian saya tadi, itu menunjukkan betapa kurang dan betapa bodohnya diri saya. Bila mana terdapati kebenaran dalam penyampaian saya, itu adalah hadza fadlun min rabbi, kanugrahan dari Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini diberikan kepada diri saya. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, ihdinas siratal mustaqim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.